Saat ini Edmond yang sangat bahagia karena berhasil keluar dari penjara. Lalu saat berada di pantai ia bertemu dengan sekelompok penyelundup barang-barang curian yang sedang nongkrong di pantai itu. Ia lalu berbicara dengan Luigu. Luigu merupakan ketua dari kelompok tersebut. Luigu yang baru melihat Edmond berada di sini. Ia lalu menanyakan asal-usul Edmond. Melihat pakaian Edmond yang penuh sobekan, Luigu curiga jika Edmond dari sebuah penjara yang jaraknya 2 mil dari pantai ini. Luigu lalu menjelaskan jika saat ini mereka sedang ingin menghukum salah satu anak buahnya, yaitu anak buahnya yang bernama Jacob. Anak buahnya Jacob kedapatan ingin mencuri emas untuk dirinya sendiri. Luigu lalu menawarkan Edmond untuk bergabung dengan kelompoknya, namun dengan satu syarat. Edmond harus berduel dengan anak buahnya Jacob sampai mati. Jika Edmond menang maka dirinya akan bergabung dengan kelompoknya. Edmond yang sempat menolak tawaran Luigu. Namun karena diancam akan dibunuh terpaksa ia menerima pertarungan itu. Untung saja Edmond berhasil mengalahkan Jacob. Edmond yang merasa kasihan kepada Jacob lalu membiarkannya hidup. Edmond meminta kepada Luigu agar Jacob dibiarkan tetap ikut di kelompok ini. Sebagai imbalannya ia akan mengajarkan anak buahnya agar jago berkelahi dan memiliki kru yang handal. Luigu pun sepakat dan menerima Edmond dan Jacob kembali. Merasa berhutang nyawa kepada Edmond, Jacob berterima kasih dan mendedikasikan dirinya untuk menjadi anak buah Edmond seumur hidupnya. 3 bulan berlalu, Edmond dan kelompoknya akhirnya kembali ke Marseille, kampung halaman Edmond. Setiba di sana Edmond lalu berpamitan kepada Luigu yang menjadi sahabatnya saat ini. Ia pun turun dari kapal dan akan mencari keluarganya. Edmond yang saat ini sudah tampak berubah. Ia berjalan tanpa satupun orang yang mengenalinya. Edmond yang saat ini merubah namanya menjadi Zatara. Ia lalu mendatangi tuannya Monsieur Morel yang dahulu menjadikannya seorang kapten. Saat tiba di rumah Monsieur Morel, Monsieur yang sudah semakin tua sepertinya sudah tak ingat lagi wajah Edmond. Edmond pun tak ingin memberitahu Monsieur jika dirinya lah Edmond sebenarnya. Zatara alias Edmond berpura-pura menjadi kerabat dekat yang datang mencari keluarganya sendiri. Monsieur menjelaskan jika ayahnya Edmond bunuh diri setelah mendengar anaknya Edmond dituduh melakukan pengkhianatan. Ditambah lagi Monsieur Villefort yang dahulu menangkap Edmond sudah pergi meninggalkan kota ini dan telah menjadi seorang jaksa agung. Mereka menganggap Edmond telah mati dan entah berada di mana. Zatara yang merasa bersedih mendengar cerita dari tuannya. Ia lalu segera ingin pergi untuk menemui kekasihnya dahulu yaitu Mercedes. Mendengar niat Zatara, Monsieur mengatakan 1 bulan setelah mendengar Edmond tertangkap. Kekasih Edmond bernama Mercedes sekarang sudah menikah dengan sahabat dekat Edmond sendiri. Zatara yang mendengar hal itu merasa sangat kecewa dan sakit hati. Ia tak menyangka jika Mercedes telah menikah dengan sahabatnya Fernand. Bukan hanya karirnya yang dihancurkan oleh sahabatnya, akan tetapi kekasihnya juga telah direbut oleh sahabat baiknya itu. Setelah meninggalkan rumah Monsieur Morel, Edmond dan Jacob lalu memulai perjalanannya untuk mencari harta karun. Berbekal sebuah peta pemberian dari Abe Faria, akhirnya tibalah mereka di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Setiba di sana mereka lalu mulai menyusuri setiap sisi pulau untuk mencari lokasi harta itu berada. Setelah lama mencari akhirnya Edmond dan Jacob masuk di sebuah gua. Berdasarkan petunjuk pada peta di mana gua tersebut merupakan tempat disimpan harta itu berada. Edmond seperti menyadari sesuatu. Ia lalu masuk dan menyelam ke dalam air. Edmond akhirnya menemukan begitu banyak peti di dasar gua itu. Setelah Edmond membuka peti tersebut, ia menemukan begitu banyak emas yang tersimpan di dalamnya. Setelah menemukan emas tersebut, tak tunggu waktu lama, Jacob langsung mengangkut semua emas-emas itu. Jacob yang sangat bahagia karena dirinya sekarang yang sudah kaya raya. Akan tetapi tidak dengan Edmond. Ia merasa tidak puas dan ingin balas dendam kepada semua orang yang telah menyakitinya. Mendengar perkataan Edmond, Jacob siap untuk membantu Edmond untuk membunuh orang-orang itu. Edmond yang sangat sakit hati, ia merasa tidak puas jika melihat mereka mati begitu saja. Ia ingin membuat orang-orang itu menderita sama sepertinya dahulu saat di penjara.
Akhirnya Edmond dan Jacob pergi ke Paris untuk memulai hidup baru. Edmond yang saat ini sudah kaya raya. Ia membeli rumah mewah milik seorang bangsawan di sana. Tak tanggung-tanggung ia memberikan satu kereta penuh emas untuk mendapatkan rumah mewah tersebut. Edmond yang telah kembali dengan nama baru. Ia mengundang semua pejabat dan orang-orang kaya di sana. Sebagai seorang bangsawan, ia memperkenalkan dirinya sebagai Count Monte Cristo. Tiba acara di kediaman miliknya. Semua orang yang datang ke sana menjadi takjub. Mereka sangat terpukau dengan kemegahan di acara malam itu. Tak tanggung-tanggung, Jacob yang seolah ingin memperkenalkan Edmond sebagai raja baru di kota ini. Edmond lalu keluar dengan balon udara yang membuat semua orang terpukau melihatnya. Malam itu Edmond bertemu dengan Monsieur Villefort yang sepertinya sudah lupa dengan wajah Edmond. Edmond yang tak melihat kedatangan Mercedes dan Fernand. Ia mendatangi Jacob lalu menanyakan di manakah mereka berada. Keesokan harinya di kediaman milik Fernand. Fernand yang terlihat memiliki segalanya. Ia dengan kejam membunuh anak buahnya saat latihan. Terlihat Mercedes yang tak bahagia melihat kesombongan suaminya itu. Di balik kesombongan Fernand ternyata hampir bangkrut akibat kebiasaannya bermain judi. Hal itu pun diketahui oleh Edmond yang sedang mengincarnya. Fernand yang saat ini akan bangkrut dari usahanya. Bahkan pihak bank tak mau lagi memberikan Fernand pinjaman modal. Akhirnya Fernand bertemu sahabat lamanya yaitu Danglars. Ia meminta Danglars untuk membantunya dalam masalah bisnisnya itu. Suatu ketika Jacob yang sedang masuk ke kamar Edmond. Ia melihat Edmond yang sedang baring di lantai. Edmond yang sudah 13 tahun hidup di penjara. Ia sudah merasa tak nyaman untuk tidur di atas kasur. Jacob yang saat ini menemui Edmond. Ia lalu menyampaikan jika Mercedes sudah memiliki seorang putra. Fernand yang saat ini sedang sibuk untuk menyelamatkan bisnisnya. Ia pun seperti tak peduli ketika anaknya ingin menemuinya. Saat itu putranya yang bernama Albert sedang berulang tahun. Ia meminta kepada ayahnya Fernand agar mengizinkannya pergi ke Roma bersama teman-temannya. Fernand tanpa pikir panjang lalu mengizinkan anaknya itu untuk pergi. Albert yang saat ini sedang berpesta di Roma. Ia bertemu dengan seorang gadis di acara itu. Gadis itu secara tiba-tiba langsung datang mencium Albert. Setelah menciumnya gadis itu langsung pergi dari sana. Seolah ingin mengajak Albert ke suatu tempat. Albert yang penasaran lalu mengikuti gadis itu pergi. Ia mengikuti gadis tersebut hingga ke sebuah tempat. Akan tetapi sepertinya gadis itu adalah sebuah jebakan. Di mana Albert yang sendiri tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang jahat. Albert lalu dibawa ke sebuah ruangan. Di sana para penjahat yang sudah mengetahui identitas Albert. Mereka berencana menyekap Albert untuk meminta tebusan kepada keluarganya. Untung saja tiba-tiba datang seorang pria yang datang melawan penjahat itu. Seolah tahu jika Albert dalam masalah. Pria itu datang ingin menyelamatkan Albert. Tak disangka ternyata pria itu adalah Edmond. Setelah aksi penyelamatan tersebut, yang ternyata penjahat itu adalah sahabat Edmond yaitu Luigo. Edmond sengaja berpura-pura beraksi sebagai jagoan. Ia hanya ingin mendapat perhatian dari Albert agar bisa mendekatinya. Keesokan harinya Edmond lalu mengajak Albert untuk makan bersama di rumahnya. Albert yang sangat berterima kasih atas bantuan Edmond semalam. Edmond yang berpura-pura. Ia mengatakan jika ia memiliki banyak mata-mata di tempat ini. Sudah seharusnya ia membantu anak dari seorang sesama bangsawan. Albert yang merasa sangat bahagia. Ia meminta Edmond untuk datang ke Paris agar menemui orang tuanya. Edmond yang sempat jual mahal untuk datang ke sana. Ia beralasan jika dirinya sangat sibuk. Akan tetapi, karena Albert yang terus memaksa Edmond, ia pun bersedia datang ke rumah Albert untuk bertemu orang tuanya. Singkat cerita, Albert yang telah kembali ke rumahnya di Paris. Saat ini di rumahnya, keluarganya sedang merayakan ulang tahun Albert. Tak lama kemudian Edmond pun datang. Ia lalu disambut oleh Fernand yang nampaknya tidak mengenali Edmond sama sekali. Tiba saatnya setelah belasan tahun lamanya. Ketika Edmond melihat istri Fernand yang merupakan pujaan hatinya dahulu. Akhirnya ia bisa kembali bertemu dengan Mercedes. Mercedes yang melihat Edmond seperti mengenalinya. Ia dengan perasaannya seperti melihat kekasihnya Edmond yang dulu pernah ia cintai.
Edmond lalu mengajak Mercedes untuk berdansa. Untuk sesaat Edmond yang sebenarnya masih mencintai Mercedes, ia akhirnya bisa kembali memegang tangan Mercedes walaupun hanya sesaat. Tak lama kemudian, muncul Monsieur Villefort bersama istrinya yang juga hadir dalam pesta itu. Fernand yang sejak dulu sudah berhubungan dengan Monsieur Villefort. Mereka berdua sangat penasaran dengan asal-usul Edmond alias Monte Cristo yang sangat kaya raya. Fernand tak sengaja mendengar cerita dari anaknya Albert yang kemarin balik dari rumah Edmond. Albert bercerita kepada ayahnya Fernand, jika Edmond sedang menunggu pengiriman berupa peti emas di pelabuhan nanti. Mereka berdua pun kembali berniat jahat untuk merebut emas tersebut. Setelah pesta berakhir, Edmond dan anak buahnya lalu pergi dari sana. Akan tetapi, Edmond yang dikagetkan dengan keberadaan Mercedes yang sudah lebih dulu masuk ke dalam keretanya. Mercedes yang yakin jika ia adalah Edmond kekasihnya. Edmond yang tak ingin mengungkap identitasnya. Ia terus menutupinya dan mengatakan jika Mercedes salah melihat orang. Edmond lalu menyuruh anak buahnya kembali dan mengantar Mercedes kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Edmond memulai menjalankan aksinya. Diawali dengan menyingkirkan Danglars, salah satu orang yang dulu menjebaknya. Malam itu Danglars dan anak buahnya mencoba mencuri peti emas milik Monte Cristo di sebuah kapal. Danglars ternyata menjadi orang suruhan oleh Fernand untuk mengambil emas-emas itu. Saat akan mengamankan peti-peti itu ke darat, Danglars tak tahu jika emas-emas itu hanyalah sebuah jebakan. Salah satu anak buah Monte Cristo sekaligus sahabatnya yaitu Luigo sudah berada di sana. Luigo berpura-pura turut membantu Danglars untuk mengamankan peti emas itu ke darat. Tak lama kemudian muncul Monte Cristo membawa tentara kerajaan. Atas kejadian itu Danglars lalu ingin ditangkap atas pencurian di kapal dagang orang lain. Danglars yang sudah tertangkap basah karena kedapatan mencuri. Ia langsung menyerang dan berniat membunuh Monte Cristo saat itu juga. Saat-saat terakhir kematian Danglars, ia akhirnya mengetahui jika Monte Cristo ialah Edmond yang telah kembali untuk balas dendam. Tanpa belas kasih Edmond lalu mendorong Danglars hingga ia tewas tergantung. Edmond yang tak ingin membuang-buang waktu, ia langsung mendatangi target berikutnya. Ia mendatangi Monsieur Villefort yang sedang menghangatkan dirinya di sebuah permandian air panas. Saat tiba di sana Villefort yang menganggap jika Monte Cristo datang untuk membicarakan sebuah bisnis dengannya. Akan tetapi dengan perlahan Monte Cristo menanyakan perihal kasus Edmond 13 tahun yang lalu saat Edmond dituduh berkhianat. Villefort menjawab mengapa ia tahu soal kasus itu dan apa hubungannya dengan urusan bisnis kita. Monte Cristo terus menanyainya hingga membuat ia merasa tak nyaman. Monte Cristo yang tahu kelakuan jahat Villefort dan Fernand. Ia lalu mencoba mengingatkan Villefort kembali tentang kebusukannya yang dulu. Villefort yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan tak tahu harus menjawab apa. Villefort yang tak tahan lagi mendengar penjelasan dari Monte Cristo. Ia menjadi terpancing emosi dan membenarkan semua perkataannya. Tanpa sadar Villefort yang tak tahu jika di belakangnya sudah ada polisi kerajaan yang mendengar pengakuannya tersebut. Akhirnya Villefort mengetahui siapa Monte Cristo sebenarnya. Akhirnya dendam Edmond pun terbalaskan, di mana ia bisa melihat Villefort yang dibawa ke penjara oleh kereta kuda sama seperti ia dahulu. Edmond yang baru saja tiba di dalam rumahnya. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan Mercedes yang sudah menunggunya di sana. Mercedes terus bersikeras dan merasa yakin jika Monte Cristo adalah Edmond. Edmond yang sudah tak bisa lagi berbohong lalu menanyakan apa keinginannya. Mercedes menjawab jika ia ingin lepas dari Edmond sama seperti Edmond yang tak memperdulikannya. Mercedes menanyakan dari mana saja Edmond selama ini, dan mengapa ia tak datang menemuinya. Dengan penuh kekesalan ia menjawab jika dirinya dipenjara selama 13 tahun, dan mengapa Mercedes menikah dengan sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Mercedes lalu menunjukkan cincin di jarinya berupa sebuah tali yang melingkar. Cincin itu merupakan pemberian Edmond dahulu yang berjanji akan menikahi Mercedes. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, Edmond pun luluh melihat Mercedes yang masih memakai cincin itu. Mereka pun akhirnya bisa kembali bersama.
Keesokan harinya Mercedes baru tiba di rumahnya. Ia melihat suaminya yang sedang berkemas untuk meninggalkan kota ini. Fernand mengatakan jika dirinya sudah bangkrut dan akan segera ditangkap atas kasus pembunuhan yang dilakukannya. Fernand lalu menyuruh Mercedes untuk segera mengambil barang-barangnya untuk dibawa pergi. Namun sayangnya Mercedes menolak untuk ikut pergi bersama suaminya Fernand. Fernand menjadi marah dan memaksa Mercedes untuk ikut bersamanya. Ia lalu menyuruh Mercedes untuk mencari anaknya di luar. Namun secara mengejutkan, Mercedes mengungkapkan jika Albert bukanlah anak dari Fernand. Akan tetapi Albert merupakan anak dari Edmond saat masih bersama dirinya dahulu. Mendengar hal itu Fernand lalu meninggalkan Mercedes dan pergi dari sana. Saat ini Fernand yang pergi ke sebuah bangunan kosong di pinggir kota. Sesampai di sana ia ingin mengambil emas yang telah dicuri oleh Danglars sebelumnya. Akan tetapi Fernand yang sepertinya belum tahu jika Danglars telah tewas di tangan Edmond. Ia memeriksa semua peti-peti itu namun tak satu pun yang berisikan emas. Tak lama kemudian ia pun terkejut melihat Edmond yang berada di situ. Fernand tak menyangka jika Edmond berhasil lolos dari penjara itu. Edmond yang penuh dengan rasa dendam berniat mengakhiri hidup Fernand saat itu juga. Namun sayangnya Albert yang tak tahu persoalan. Ia tiba-tiba datang untuk menyelamatkan ayahnya Fernand. Saat pertarungan terjadi antara Edmond dan juga Albert. Untung saja tiba Mercedes yang menghentikan mereka. Akhirnya di saat-saat yang sepertinya kurang tepat, Mercedes mengungkapkan kepada Albert jika ia adalah anak dari Edmond yang ia kenal sebagai Monte Cristo. Mendengar hal itu sontak saja membuat ayah dan anak menjadi seperti tak percaya. Edmond bahkan tak mengetahui soal itu. Fernand yang melihat situasi saat itu, ia merasa sudah tak ada lagi yang dapat membantunya. Ia dengan kejam ingin membunuh Mercedes dengan pistol di tangannya. Untung saja Jacob dengan cepat melempar pisaunya ke pistol milik Fernand, yang membuat Mercedes tertembak di bahunya. Edmond lalu mengejar Fernand, di mana Fernand memilih untuk tidak kabur dan ia menantang Edmond untuk bertarung. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Edmond berhasil mengalahkan Fernand dan membuatnya harus tewas. Film pun berakhir, di mana Mercedes akhirnya kembali ke pelukan Edmond, bersama anaknya dan juga pengawal setianya yaitu Jacob. Mereka pun akhirnya hidup bahagia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.